너는 어디에 있을까? 어디서 무얼 할까? 난 궁금해 왜 이렇게 설레일까? Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rafika Majid bersama aku, seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak yang hidup sederhana. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk beraktivitas dan share kegiatan lagi ya teman-teman. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan jalan urusannya, tetap semangat, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Alhamdulillah sebelum beraktivitas di pagi hari ini aku mau bikin teh anget dulu ya teman-teman. Karena kalau pagi-pagi tuh emang paling enak kayak gitu ya, minum teh anget atau enggak ya bikin kopi kayak gitu. Kalau teman-teman biasanya pagi-pagi suka ngeteh juga enggak? Karena menurut aku kalau ngeteh pagi-pagi itu bikin seger gitu ya di badan, terus juga bikin mood itu kayak apa ya? Kayak bikin happy gitu. Makanya aku tuh suka banget bikin teh di pagi hari, kalau enggak ya di sore hari. Oke, ini tehnya udah jadi, dan karena tadi tuh aku masukin airnya tuh kepenuhan kayak gitu ya teman-teman. Jadi air yang di gelasnya tuh melebar-melebar gitu. Terus ini aku kasih alas piring kayak gitu ya, aku kasih tatakan gitu biar airnya nggak kemana-mana. Nah ini lanjut, aku mau goreng kerupuk ya teman-teman. Aku tuh kemarin masih punya stok kerupuk tuh itu ya. Tapi cuma tinggal dikit doang, tinggal segini. Ya udahlah aku goreng aja ya. Karena ini juga lumayan kayak gitu buat sarapan. Ini tuh kemarin aku beli kerupuk apa ya, ini namanya kerupuk apa ya, aku kurang tahu, tapi harganya itu seperempat itu 5.000 kayak gitu teman-teman. Biasanya kerupuk ini tuh yang sering dibikin seblak kayak gitu loh teman-teman. Kalau enggak yang sering buat apa namanya, tambahan di nasi goreng gitu atau enggak nasi uduk. Aku nggak tahu namanya tuh kerupuk apa, tapi ya enak sih. Dan ini aku udah nyoba, aku nyoba dulu ya satu kerupuk gitu. Aku coba dulu, ini aku mau ngetes minyaknya tuh udah panas atau belum, dan ternyata tuh belum panas sempurna kayak gitu ya teman-teman, nih masih kayak gini, belum ngembang. Emang kalau misalkan biasanya aku kalau mau goreng kerupuk kayak gitu ya, aku cobain dulu satu gitu ya. Kalau misalkan udah panas, baru aku cemplungin semua kayak gini. Nah ini aku pakai minyaknya juga sedikit aja ya teman-teman, karena emang kerupuknya juga sedikit, jadi aku gorengnya dikit-dikit kayak gini. Oke nih, siapa sih di sini yang suka gitu ya makan terus ditemenin sama kerupuk? Karena ada ya orang itu yang harus makan pakai kerupuk kayak gitu. Kalau nggak ada kerupuk rasanya kayak kurang. By the way, hari ini anak aku si kakak Panji itu kan masuk siang ya teman-teman sekolahnya. Jadi aku masih bisa beraktivitas di pagi hari ini agak lumayan santai, nggak keburu-buru kayak pas waktu masuk pagi. Di sekolahnya anak aku si kakak Panji itu emang gantian kayak gitu ya teman-teman ya, 1 minggu itu masuk pagi dan 1 minggu itu masuk siang. Jadi kalau pas masuk pagi itu aku kayak bak big-book gitu, apa namanya, kadangan nggak sempat bersih-bersih atau nggak sempat masak kayak gitu ya, paling sarapannya kayak bikin telur aja. Nah kalau misalkan masuk siang kayak gini aku masih bisa masak, aku masih bisa beres-beres. Tapi ya ada plus minusnya ya, kalau misalkan masuk pagi itu pulangnya cepet, tapi kalau misalkan masuk siang itu pulangnya jam 12 siang kayak gitu loh teman-teman, jadi pas panas-panasnya kayak gitu. Nah ini lanjut, aku mau refill apa ya ini ya, jajanan atau snack. Ini tuh udah ada yang dibuka gitu, terus nggak dimasukin ke toples kayak gitu ya teman-teman. Nah ini tuh mau aku rapihin, jajanannya mau aku taruhin di toples. Nih biar nanti tuh kalau pas mau makan enak ya, nggak usah apa namanya buka-buka lagi. Ini juga ada biskuitnya anak-anak aku nih, nggak di apa namanya dibukain kayak gini aja ya. Dan ini mau aku pindahin, mau aku taruh di toples gitu biar apa ya namanya ya, biar lebih rapi, terus gampang kayak gitu ya misalkan anak-anak tuh mau makan. Nah ini tadi ada yang belum aku buka juga ya teman-teman jajanannya, aku taruh di toples kayak gitu aja biar kadangan tuh anak-anak suka makan yang dikit-dikit terus lupa kayak gitu loh teman-teman, lupa ditutup kayak gitu. Jadi kadang tuh jajanan masih banyak tapi melempem gitu. Nah makanya yang satu tadi itu nggak aku buka ya bungkusnya, biarin aja aku buka nanti kalau pas jajanan yang lainnya udah habis aja.
Nah ini lanjut, ini aku mau goreng tempe. Biasa ya kalau tiap hari tuh harus ada tempe di rumah aku teman-teman. Karena emang anak aku tuh suka banget ya tempe. Jadi kalau misalkan masak apapun itu harus ada tempe kayak gitu teman-teman. By the way teman-teman, hari ini lagi masak apa nih? Sharing-sharing yuk di kolom komentar. Siapa tahu masakan teman-teman ini bisa jadi inspirasi aku. Karena aku tuh sering banget bacain komen-komen kayak gitu, komen teman-teman. Meskipun aku tuh jarang bales ya teman-teman, mohon maaf banget. Kalau misalkan komentar dari teman-teman tuh jarang aku bales, tapi aku kasih love kayak gitu aja ya teman-teman. Karena emang banyak banget komennya dan aku tuh kadang bingung mau balas apa ya. Paling aku bilangin makasih terus. Tapi aku tetap baca semua kayak gitu ya teman-teman. Ada yang ngasih saran, ada yang ngasih kritik, ada yang ngasih doa juga. Masya Allah ya, terima kasih banget buat teman-teman yang udah selalu hadir di video aku, udah komen, udah like, udah sering banget share video aku. Terima kasih ya. Oke, ini aku goreng tempe di kloter pertama. Nah, aku ini selalu nyediain kursi di dekat kompor ya teman-teman. Di situ emang kursi aku selalu letakin buat biasanya kalau masak kayak nunggu agak lama gitu agak capek ya. Jadi aku tuh sambil duduk gitu. Terus ini tadi aku juga minum teh ya. Ternyata masih panas. Ini aku minum dikit-dikit terus tutupnya aku buka biar cepet adem. Nah ini lanjut aku mau aduk nasi ya teman-teman. Tadi tuh aku udah masak nasi dan ini tuh baru ceklek kayak gitu ya, alias sudah mateng. Ini lanjut aku tuh mau aduk-aduk karena biasa kalau aku masak nasi tuh aku aduk dulu ya teman-teman kalau udah mateng. Nanti lanjut aku tutup lagi, aku diemin sekitar 1 jaman kayak gitu. Nanti baru aku cabut colokannya ya. Jadi aku kalau masak itu nggak nyolok terus ya setiap hari. Oke, ini aku balik tempenya biar nggak gosong. Untuk masak tempe kali ini aku tuh digoreng kayak gini aja ya teman-teman, nggak pakai tepung. Sesuai sama requestnya anak aku, katanya pengen digoreng biasa aja. Dan seperti biasa sambil masak-masak, sambil nungguin masakan aku mateng, aku sambil beres-beres ya. Ini aku geser-geser untuk galonnya. Terus aku ini mau minum teh juga lagi ya teman-teman ya. Karena emang aku sering kayak gitu, sambil masak aku kadang sambil makan apa, sambil minum apa. Jadi sambil nungguin masakan mateng, aku juga sambil ngeteh-ngeteh gitu ya. Dan ini ada anak aku, ada Michelle udah bangun langsung langsung meluncur ke dapur karena dia tahu ya pasti mamanya tuh kalau nggak di dapur ya di luar kayak gitu ya teman-temannya. Jadi biasanya kalau bangun tidur dia langsung meluncurnya ke dapur. Nah ini goreng tempe kloter pertamanya udah selesai. Terus ini lanjut di kloter keduanya kayak gini. Jadi aku goreng tempenya 2 kali aja ya teman-teman buat sarapan. Oke, di sini ada juga gak sih yang suka banget sama tempe. Jadi tiap hari tuh harus ada tempe gitu. Mau masakan apapun, tempe tuh wajib ada kayak gitu ya. Dan ini lanjut aku mau masak semur ayam sama kentang. Dan ini aku panasin minyak buat goreng ayamnya dulu. By the way, ini ayamnya udah aku rebus gitu ya teman-teman, udah aku rebus. Tapi nggak pakai bumbu gitu. Aku pakein sedikit garam, terus juga pakein daun salam gitu ya pas ngerebusnya ya. Aku tuh kalau misalkan masak ayam, mau dimasak apapun tuh, aku selalu rebus dulu kayak gitu ya teman-teman ya. Aku nggak bisa kalau misalkan ayam yang masih masih mentah gitu langsung dimasak kayak gitu ya. Kayaknya tuh gimana gitu, udah biasa kayak gini. Jadi sebelum dimasak kayak diolah apapun itu, biasanya aku tuh rebus dulu untuk ngilangin kotoran-kotorannya kayak gitu teman-teman. Kalau teman-teman gimana nih kalau misalkan masak ayam, direbus dulu nggak apa langsung dibumbuin aja? Nah ini tadi aku goreng ayamnya tuh nggak yang kering banget kayak gitu ya teman-teman ya, yang kayak setengah matang aja biar nggak terlalu keras. Karena anak aku tuh belum bisa ya kalau misalkan makan ayam yang ayam goreng yang agak keras kayak gitu loh teman-teman. Jadi yang penting tuh nggak kayak yang yang rebusan doang kayak gitu. Jadi aku gorengnya pun nggak lama. Nah ini aku siapin dulu untuk bumbunya. Aku biasa pakai blender ya teman-teman karena emang ini yang aku punya buat ngalusin bumbu. Tadi itu aku pakai bumbu bawang merah, bawang putih, terus aku juga pakai kemiri. Terus ini aku tambahin juga pakai ketumbar ya teman-teman. Aku pakein agak ini ketumbar aku udah mau habis, ya udah aku masukin aja semua. Terus aku tambahin kunyit juga. Untuk kunyit emang aku tambahin di pas akhir-akhir kayak gini ya teman-teman ya, biar blender aku itu nggak
ada noda kuning-kuningnya kayak gitu loh teman-teman. Nanti kayak gini, ini aku tambahin juga garam. By the way, ini aku mau masak semur ayamnya tuh ala-ala aku ya teman-teman. Kalau misalkan ada bumbu terus cara masak aku yang berbeda sama teman-teman, mohon dimaafkan ya. Dimaklumi karena emang aku itu kadang pakai bumbunya tuh nggak selengkap apa namanya teman-teman kayak gitu. Nah ini bumbunya udah aku aduk-aduk dan langsung aku tumis aja ya. Oke, ini aku masukin semua bumbu yang udah aku alusin tadi kayak gini. Jadi untuk penambahan ketumbar sama kunyit itu aku aduk pas masih di apa namanya di blendernya kayak gitu ya teman-teman ya. Ini aku tumis-tumis sampai harum. Oh iya, aku juga tambahin buat serah ya teman-teman. Harusnya sih pakai daun salam juga, tapi karena aku tuh nggak punya stok di rumah, daun salamnya tuh nggak ada, jadi ya udah aku skip. Terus karena bumbunya tuh udah harum, lanjut aku masukin ayamnya yang udah aku goreng tadi ya teman-teman. Aku aduk-aduk kayak gini. Aku aduk-aduk semua sampai bumbunya tuh meresap kayak gitu. By the way, aku masaknya untuk hari ini kayak gini aja ya teman-teman ya, semur ayam kentang, dan insya Allah ini pun cukup kayak gitu ya buat makan seharian nyampe nanti malam. Lanjut, ini aku tambahin air. Aku tambahin air yang agak banyak ya teman-teman, karena emang aku tuh pengen bikin yang agak berkuah-kuah gitu, nggak mau yang kayak kering gitu. Jadi aku tambahin airnya banyak. Terus lanjut aku tambahin bumbu lainnya. Di sini aku pakai penyedap rasa ayam dari Royco. Terus aku juga tambahin gula pasir 1 sendok makan. Lanjut aku tambahin juga kecap manis ya teman-teman, karena stok kecap aku tuh habis, jadi aku pakai yang sasetan kayak gini. Aku pakainya 1 saset kayak gini ya teman-teman, aku pakein semua. Udah habis itu aduk-aduk sampai apa namanya warnanya berubah kayak gini ya teman-teman ya. Nah kayak gini aja, terus tunggu sampai mendidih kayak gitu. Nah untuk campuran semur ayamnya aku juga pakai kentang ya teman-teman ya, biar agak banyakan kayak gitu semurnya. Terus aku ini iris kentangnya itu nggak besar nggak kecil juga, apa ya ini ya, sedang aja kayak gitu ya, aku potong dadu. By the way, kalau teman-teman masak semur ayam biasanya dicampurin kentang nggak? Kalau aku biasanya nggak pakai kentang ya teman-teman ya. Tapi karena di rumah itu ada stok kentang gitu, jadi ya udah aku tambahin aja kayak gitu ya. Dan untuk cabenya aku nggak halusin ya teman-teman ya, aku biarin aja kayak gitu utuhan, karena nanti kan anak aku juga ikut makan, jadi nggak aku halusin juga, aku cemplungin kayak gini aja. Jadi misalkan kalau kita tuh pengen yang pedes, tinggal di apa ya namanya ini ya, digerus gitu ya sama sendok ya. Udah, ini tinggal diaduk-aduk aja. Terus juga nanti bisa dicek rasa ya teman-teman ya. Kalau misalkan ada yang kurang bisa ditambahin untuk bumbunya. Tadi tuh pas aku cicipin kayak ada kurang asin gitu ya, jadi aku tambahin lagi garam. Dan ini sambil nungguin mateng masakannya, biasa ya aku sambil ngeberesin barang-barang yang aku pakai tadi gitu. Dan ini yang terakhir sebelum aku matiin kompor, aku tambahin lada ya, biar rasanya lebih berasa lagi kayak gitu teman-teman, biar lebih enak. Nah ini udah selesai, udah mateng semur ayam kentangnya. Lanjut aku mau pindahin ke mangkok. Kayak gini ya teman-teman, kalau aku bikin semur tuh emang suka yang kuahnya banyak, biar kalau buat makan tuh enak kayak gitu ya. Kalau misalkan kering kayak gitu gimana gitu, lebih suka yang kayak gini aja sih, yang ada kuah-kuahnya. Oke, semur ayam kentangnya udah mateng. Jangan lupa taburin bawang goreng di atas semurnya biar rasanya lebih gurih. Alhamdulillah masakan hari ini udah jadi, udah selesai. Terima kasih yang udah nonton video aku sampai selesai. Sampai jumpa ya di video-video aku selanjutnya. Jangan lupa di subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.